Tapi memang beratnya perempuan, ini nanti ada di kisah ceritanya istri-istrinya Nabi Yakub. Baru saya tahu standar cinta itu di kisahnya Nabi Yakub, di istri-istrinya Nabi Yakub. Ternyata memang berat hidup wanita tersebut kalau nuruti perasaan. Jadi tolong banget kalian para wanita jangan hidup sesuai perasaan kalian. Hiduplah sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Ketika Allah mengizinkan seorang laki-laki menikah dengan 2, 3 atau 4, itu aturan Allah, terimalah. Jangan dibantah. Sebab ternyata istri pertamanya Nabi Yakub itu bernama Lea. Ketika Nabi Yakub akan menikah lagi dengan Rahel, itu dia sakit hati, sakit banget hatinya dia, perasaannya dia. Karena ternyata mencintai bagi seorang wanita adalah memiliki seutuhnya, enggak mau berbagi. Dan saya yakin itu perasaan kalian juga begitu semuanya, sepakat dengan itu. Padahal cinta itu, ini supaya kalian para wanita tahu ya, cinta menurut wanita, menurut Lea istri Nabi Yakub, diwakili oleh istri Nabi Yakub yang pertama, mencintai adalah memiliki sepenuhnya. Pokoknya tiada yang lain. Kalau sampai kamu mendua, apalagi meniga, menempat, walaupun itu halal sesuai syariat, tetap ku menangis membayangkan gitu. Langsung jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah milikku, karena kini kau telah membaginya gitu. Ya, itu yang terjadi. Padahal itu halal, Allah syariatkan, boleh. Lalu apa hak dia tidak bolehkan itu gitu. Sekarang saya beritahu, mencintai bagi pria, kalian tahu nggak? Diwakili oleh Nabi Yakub, mencintai adalah menafkahi lahir batin. Jadi jomplang banget antara mencintai versi pria dengan mencintai versi wanita. Versi pria mencintai adalah menafkahi lahir batin. Versi perempuan memiliki sepenuhnya, seluruh hidupmu adalah milikku. Ya nggak maulah kita laki-laki menyerahkan hidup dan mati kepada perempuan, yang benar aja. Kita tuh taat kepada Allah, bukan taat kepada istri. Allah izinkan 2, 3 atau 4, dia nggak izinkan, emang kamu siapa? Tuhan, atau lebih tinggi daripada Tuhan, gitu. Tapi cintaku, gitu, lebih besar daripada itu semua. Modalnya air mata, drama queen, gitu. Ya sudah, tenang saja. Berat, ini dia, berat itu karena informasi yang didapatkan sejak kecil salah. Tapi kalau informasi sejak kecil didapatkan benar begitu seperti itu, makanya nanti saya berharap ikut kelas kisah Nabi itu meneladani kisah Nabi-Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, wanita-wanita terdahulu, mana yang penghuni surga, mana yang penghuni neraka, dan jejak mereka itu masih ada sampai sekarang, masih update. Itu ada di kisah Nabi Yakub nanti, tentang sejarah awal poligami deh. Dan Nabi Yakub tuh sama sekali nggak berencana poligami, sama kayak saya dengan menikah dengan Mbak Tonce ini nggak ada rencana poligami. Tapi poligami, menikah itu takdir. Pertanyaan kapan menikah itu sama dengan pertanyaan kapan mati, dan sama dengan pertanyaan kapan poligami gitu. Jawaban pertanyaan kapan menikah, kapan poligami, kapan mati itu sama jawabannya. Nggak tahu. Itu rahasia Allah, rencana Allah. Nabi Yakub juga gitu, dia rencananya dia mau punya istri satu aja, yaitu Rahel. Tapi tertakdir harus menikah dengan Lea, harus menikah dengan Zilfa, harus menikah dengan Bilha. Akhirnya dia bucu papat. Istri 4 ini jangankan manusia biasa kayak gini ya, Nabi Yakub saja punya istri 4 tuh istrinya nggak pada akur. 3 istri, Lea, Zilpa, Bilha tuh geng-gengan melawan Rahel. Rahel sendiri, karena Rahel yang paling cantik. Jadi ternyata emang dari zaman dulu perempuan yang cantik tuh dimusuhi, dicengin gitu. Kalau dia yang paling cantik, apalagi dia suaminya 1 gitu, udah
Nabi Yakub dengan 3 istri yang lain itu punya anak 10 laki-laki. Rahel nggak punya anak, sampai kemudian sekalinya hamil punya anak, ganteng banget. Itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf itu lahir dari seorang ibu yang bersabar dari rasa cemburu madu-madunya dia. Tapi perempuan kalau sudah cemburu, mereka dengan mudahnya mempengaruhi anak-anaknya untuk membenci anak-anaknya Rahel. Sampai akhirnya anak-anak mereka yang 10 tadi suatu hari membuang Yusuf, anaknya Rahel ini, ke sumur. Itu nanti ada di kisah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yakub sedih banget itu. Kalian semua anak saya, bukan anak Rahel, bukan anak Zilpa, bukan anak Bilha, bukan anak Lea. Anak saya semua, ayah mencintai kalian semua, menyayangi kalian semua. Ngopo kok adikmu diguang ning sumur ki ngopo? Diajarkan bahwa bahwa sang ayah lebih sayang sama Yusuf. Mana buktinya kalau saya lebih sayang? Nah gitu. Tapi Ustadz, kalau mereka berani poligami, dia harus adil dong. Iya, adil nih. Ini lagi-lagi nih, dalam pernikahan ternyata versi laki-laki dan perempuan beda lagi. Adil dalam versi laki-laki, dan ini sesuai dengan syariat Allah, yang bisa dibagi itu adalah waktu dan harta. Dan 2 benda ini memang bisa diukur, bisa dihitung, bisa dijam-jami. Waktu dan harta itu bisa. Sementara yang dimaksud oleh perempuan adil tersebut adalah perasaan sang laki-laki. Sing bener wae. Piye carane bagi perasaan podo? Emang ngukurnya nganggo opo? Ada neracanya gitu untuk menimbang perasaan itu? Ya nggak mungkin, kita baru menikah sama istri muda ya perasaannya condong ke yang muda, dan itu nggak dosa. Tapi yang penting waktunya sama pembagiannya, waktu dan harta itu bisa dihitung. Tapi kalau perasaan ya nggak mungkin. Apalagi ini dia sudah tua, cerewet gitu. Pulang kerja, pulang dawa langsung endi? Sendalku petil. Berambang bawang entek. Lombok es garing. Iya, sudah didaftar tuh gitu. Ya kayak gitu ya. Iya, sabar, jangan baru-baru pulang langsung diceritain banyak hal-hal gitu. Suruh duduk dulu, tenang dulu, makan dulu. Nanti cerita tuh pas anak-anak udah tidur sambil abang gitu. Nah, cerita tuh seneng kita dengernya. Pulang lagi capek-capek langsung dijejel dengan informasi yang banyak. Kita dari luar tuh udah bunek dengan informasi gitu. Apalagi yang ini nih, kayak Mas Bayu nih kerja di bagian keamanan gitu. Wah, itu pulang tuh sudah saja tenang bermanja-manja gitu. Iya, anak-anak udah tidur baru abang tadi saya mau cerita boleh nggak gitu. Langsung tuh habis itu perang dunia. Tapi perangnya nggak ada yang kalian yang menang semua gitu.